dan gue Tia Ariatia. Dikatakan putus. Sekarang kita lagi ada di mana, Ti? Pantai Karangsong, Indramayu. Oke geng, sekarang kita mau nyari klien kita. Ya, sekarang kita masih ada di Pantai Karangsong. Ya, dan dia bilang sih katanya dia ada di warung-warung gitu mau. Nah, nama klien baru kita ini namanya Leni dan kita udah mengatur pertemuan sama dia di seputaran Pantai Karangsong ini. Hai, nama saya Leni. Saya minta bantuan tim Katakan Putus untuk menyelidiki cowok saya yang bernama Raka. Tahukah hatiku galau. Karena perubahan sikapnya yang drastis akhir-akhir ini. Dia udah ada ngabarin belum? Dong. Dan setelah kita menikmati sedikit keindahan Pantai Karangsong Indramayu, dan akhirnya gengs, guanya juga sempat konfirmasi sama tim Katakan Putus mencoba untuk menelpon si Leni ini. Di situ kita dapat informasi kalau Leni itu udah nyampe dan dia itu nunggu di warung-warung yang ada di dekat pantai itu. Dia mana? Nah itu ada cewek lagi digodain. Ini ya? Itu siapa? Iya ini nih tuh. Di saat kita lagi mencoba untuk mencari si Leni ini ada di mana, kita melihat seorang cewek lagi digodain oleh 3 orang cowok. Lu ngapain lu? Ngapain lu? Lu Leni kan? Leni, lu ngapain goda-godain dia? Kenapa? Hah? Ya nanya apa? Hah? Nanya apa? Lu mau nanya apa sama dia? Kalau nanya jangan pegang-pegang, kalau nanya ngomong aja baik-baik, ngapain pegang-pegang. Ya terus kenapa kau emang temen lu kenapa emang? Kalau yang nyolot? Sempat terjadi perdebatan di sana antara gua dengan 3 orang cowok ini, tapi langsung dilerai oleh tim Katakan Putus dan langsung 3 orang cowok ini pun diusir sama tim Katakan Putus. Setelah situasi sudah aman, situasi sudah tenang, baru kita akhirnya berkenalan dengan si Leni ini, kita ajak dia duduk. Nah di situ kita langsung ngobrol sama Leni. Sebenarnya orang-orang tadi itu siapa? Dan Leni sempat bilang, Bener Leni kan? Iya betul. Oke tadi kalau lu boleh jelasin lu kenapa tadi? Lu emang kenal dengan cowok-cowok tadi atau emang gak kenal atau lu diisengin aja buat digodain? Nggak kenal, aku nggak kenal. Terus kenapa lu sampai digodain? Mereka fans. Fans? Iya. Fans maksudnya? Iya aku artis lokal di sini dangdut. oh Ternyata si Leni ini adalah seorang penyanyi dangdut yang cukup dikenal di Indramayu. Jadi nah kalau emang itu dari seputaran pekerjaan lu. Kalau dari permasalahan lu sama pasangan lu sampai lu mengadu sama tim Katakan Putus apa? Cowok saya tuh ada perubahan sikap sama saya. Perubahan sikap. Iya, jadi akhir-akhir ini kita kan satu grup. Nyanyi juga, Saya, dia penyanyi. pemimpinnya kan papa saya. Ah. Nah, akhir-akhir ini mereka cowok aku jarang datang dan tidak sering Komunikasinya latihan. nggak lancar Komunikasinya apa nggak gimana? lancar. Ya suka ngilang, nggak pernah latihan gitu. Nah setelah kita tanya masalah lo sama Raka tuh sebenarnya apa sih? Nah si Leni langsung bilang, Saya tuh pengen bukan putus, cuman pengen tahu perubahan dia sikapnya kenapa gitu sampai berubah gitu. Dikit-dikit setiap ini minta putus. Jadi masalah justru semua masalah. dianya yang suka minta putus sama lo? Dia minta putus malah sama aku. Nah, lunya kenapa nggak mau diputusin sama dia? Ya karena aku sayang sama dia, karena aku cinta banget sama dia, sayang banget sama dia. Kaulah cinta dan nafasku. Ya udah sekarang Gini deh kalau nggak lo ada jadwal lagi nggak latihan bareng sama cowok lo atau apa gitu? Mungkin kita magung setiap hari Rabu sama Sabtu. Nah kebetulan sekarang hari Selasa, mungkin besok kita ketemuan. Ya udah kalau gitu besok aja kita janjian lagi kali ya Mo ya? ya Nah udah sekalian biar kita tahu cowoknya juga. nggak bisa hari ini aja, Bang. Nggak bisa. Dari penjelasan si Leni akhirnya kita mengetahui kalau hari ini si Leni tidak tahu keberadaannya si Raka ini ada di mana, tetapi besok si Leni ini sama si Raka akan manggung di suatu tempat. Dan menurut dia nantinya dari tempat itulah kita akan melakukan pengintaian dan pencarian bukti tentang bagaimana permasalahan dalam hubungan si Leni sama si Raka. Dan akhirnya kita istirahat dulu dan pengintaian di hari pertama selesai.
Oke geng, sekarang kita masuk di hari kedua, yang mana di hari kedua ini kita akan melihat si Leni sama si Raka ini manggung di suatu tempat. Oke, ini udah siap buat manggung loh. Ini mau baju manggungnya gini. Oke, berarti lu udah ready buat manggung, terus si siapa namanya cowoknya lu juga udah dari dalam ya? Udah, tadi lu udah kontak-kontakan sama dia. Oke, jadi sekarang kita akan melakukan pengintian terhadap cowok lu ini. Gua minta bantuan sama Dio, bagaimana caranya biar dia bisa masuk ke kafe tersebut membawa kamera. Sedangkan gua, Tia, dan juga Leni akan memantau melalui tape kita di dalam mobil. Dio, gambarnya mana Dio? Ini gambar udah mulai ada sih, mau cuman soundnya aja yang belum ada. Dio, soundnya nih. Oke, udah yuk, cakep tuh. Yang mana sih? Si Raka-Raka itu yang mana? Ini baju biru. Oh ya, maju. Ini sebelah siapa cowok nih? Papa aku. Oh, Oke. Pak. Bentar deh, bentar. Kenapa Raka? Kenapa? Gini nih, aku kan lagi butuh uang nih Pak. Ya, Gimana bayaran aku yang 2 bulan, dibayar sekarang aja gimana gak? Dia minta Oke, minta duit beberapa bulan ke depan. Nggak, biasanya orang kalau udah selesai kerja baru minta duit. Kalau ini enggak, kerjanya belum tapi udah minta duit duluan. Biasanya Raka seperti itu. Enggak, biasanya dia nggak pernah minta-minta duit Biasanya kayak gitu. setiap 5 manggung, 5 kali manggung itu Baru keluar. dibayar? Nah, Baru dibayar. Dia ada cerita nggak sama lu? Mungkin dia lagi emang lagi pernah. butuh duit Iya. banget akhir-akhir ini. Dia ada cerita nggak sama Aku lu? pernah nanya, tapi dia nggak pernah jawab yang jelas. aduh. Kalau misalkan bayaran untuk berbulan ke depan sih ya nggak bisa Raka. Ya tolong deh Pak. Aku lagi Gimana butuh ya? banget nih. Ya masa kan belum ada panggung kita. Paling gini aja Raka, kalau misalkan Raka memang benar-benar butuh, kondisi butuh ya paling Bapak bisa bayarin yang kemarin-kemarin gitu. Yang kemarin manggung kemarin. Ya gimana? Kalau misalkan untuk ke depan kan kita belum ada manggung Raka. Gimana dong? Tolonglah Pak, please. Nih, Bapak ada 500 ya. Ini dikasih nih tuh sama bokapnya. Udah, Bapak tambahin lagi. Ya Pak. Cuma ini ditambahin, maksudnya dipinjemin. Iya nggak tahu. Udah kalau gitu Bapak jalan dulu ya. Kamu coba hubungin Leninya, suruh cepet datang ya. Ya Pak, Bapak mau kemana sih? Ada perlu sama teman-teman. Oke Pak, siap. Ya. Jalan deh, aja. Ya. Apaan segini? Kok pas kita lihat si Raka ini justru bukan kayak bersyukur gitu, cuman dia malah kayak nggak puas dengan apa yang udah dikasih sama bokapnya Leni. Pak gimana nih? Leni belum datang udah jam segini. Penonton udah banyak lagi. Tunggu ya, tunggu. Ada satu lagi yang bilang, Leni nggak belum datang. Ini mendingan lo turun deh, soalnya udah rame juga. Dio, monitor Dio. Karena di sana kita melihat si Raka ini bete banget menunggu kedatangan si Leni ini, dan juga beberapa penonton juga sudah mulai tidak sabar mendengarkan mereka untuk nyanyi atau naik ke atas panggung. Makanya gue bilang sama si Leni untuk lu masuk. Jangan sampai ketahuan kalau ada kita di akhir ya. Oke ya. Sukses buat manggung ya. Sabar ya, sabar. Nah. Kamu dari mana aja sih? Bener geng, Raka ini kelihatan bete banget, kelihatan emosi, tapi dia masih nutup-nutupin karena di situ banyak penonton. Iya. Kalau menurut gue ini kenapa dia marah karena masalah uang tadi. Mungkin ada bawanya ke sana jadi moodnya udah langsung Iya, langsung berubah gitu Jadi ya. tambah gitu. Tapi penonton dari tadi udah rame soalnya sih. Iya sih. Pertemuan yang ku impikan menjadi kenyataan. Pertemuan yang ku dambakan. Ini kenapa bete banget sih mukanya si Raka? Karena ceweknya digodain sama fans atau apa sih? Tak bukan hayalan. Cabut nih Rakanya nih. Dia kemana ya? Dio, monitor Dio. Raka nanti dulu Raka. Raka. Eh. Ini tuh.
Apaan sih? Kamu apa-apaan sih kayak gitu? Kamu yang apa-apaan? Udah datang telat. Ini jam berapa sih? Kamu itu ya, udah gak punya skill, kamu gak pantas jadi penyanyi. Kamu gimana mau ada chemistry sama aku sedangkan kamu tidak pernah latihan di sini dan tidak ada kabar berita tentang kamu mau latihan atau enggak. Kamu malah nyalahin aku sih? Aku malu tuh tadi sama penonton, udah kamu telat. Jelas-jelas kamu itu gak bisa nyanyi.